Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang bauran pemasaran bisnis jasa. Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk, tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut. Kemudian merek dan diferensiasi. Berhubungan dengan merek atau brand, maka persoalan yang sekarang muncul adalah kecenderungan konsumen untuk melihat merek terkenal dibanding fungsi utama dari produk tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa merek yang terkenal pasti mutunya terjamin. Melihat situasi seperti ini, maka pemasar harus mampu mempopulerkan merek mereka supaya dapat bersaing di pasar. Saat memasuki pasar, maka produk muncul dengan merek yang berbeda, sehingga membuat spesial. Bukti fisik merupakan keputusan-keputusan yang dibuat untuk memberi jasa mengenai desain dan tata letak dari gedung ruang dan lainnya. Kemudian di sini terdapat bukti pentingnya. Jenis bukti fisik itu ada dua. Yang pertama yaitu bukti penting, merupakan keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak dari gedung, ruang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bukti pendukung, merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Nah, bagian ini atau gambar ini merupakan keterkaitan antara merek dan diferensiasi. Artinya di sini luas persaingan dan juga tinggi rendah dari diferensiasi. Oke. Nah, di sini terdapat pasar lama dan juga terdapat pasar baru ya. Pada pasar lama, penetrasi pasar itu akan mengulang bisnis menambah frekuensi dan juga memperdalam konsultasi. Lalu untuk pengembangan produk atau jasa pada pasar lama, yaitu produk dan jasa baru, citra baru, keterlibatan konsultan dalam perusahaan. Sedangkan pasar baru, di dalam penetrasi pasar, pasar baru di dalam pengembangan pasar terdiri dari kelompok strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi penawaran atau saluran pemasaran. Akan tetapi, hal terpenting adalah keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Dalam memutuskan strategi penentuan harga harus diperhatikan tujuan dari penentuan harga itu sendiri, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, gengsi atau prestis, pengembalian atas investasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga yaitu pemosisian jasa, sasaran perusahaan, tingkat persaingan, siklus hidup jasa, elastisitas permintaan, struktur biaya, sumber daya yang digunakan, kondisi ekonomi secara umum, dan kapasitas jasa. Sedangkan metode dalam penentuan harga, satu, penentuan harga biaya plus cost plus pricing, dua, penentuan harga tingkat pengembalian, rate of return pricing, tiga, penentuan harga paritas persaingan atau competitive parity pricing, empat, penentuan harga rugi atau loss leading pricing. Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini,
Terdapat 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi. 1. Konsumen mendatangi pemberi jasa atau perusahaan. Apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi menjadi sangat penting, di mana perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen, sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis. 2. Pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam hal ini, lokasi tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas. 3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, komputer, atau surat. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara keduanya terlaksana dengan baik. Penyampaian jasa juga dapat melalui organisasi maupun orang lain. Dalam penyampaian jasa ada 3 pihak yang terlibat. 1. Penyedia jasa, 2. Perantara, 3. Konsumen. Sehubungan dengan saluran distribusi, maka perusahaan harus dapat memilih saluran yang tepat untuk penyampaian jasanya, sebab akan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Saluran distribusi yang dapat dipilih: 1. Penjual langsung, 2. Agen atau broker, 3. Agen, broker, penjual atau pembeli, 4. waralaba, franchise, dan pengantar jasa terkontrak atau contract service delivery. Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi atau promotion mix. Bauran promosi ini terdiri atas 1. Iklan atau advertising, 2. Penjualan perorangan atau personal selling, 3. Promosi penjualan atau sales promotion, 4. Hubungan masyarakat atau public relation, 5. Informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth, 6. Surat pemberitahuan langsung atau direct mail. Pemasar dapat memilih sarana yang dianggap sesuai untuk mempromosikan jasa mereka. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi. 1. Identifikasi terlebih dahulu audiens targetnya. Hal ini akan berhubungan dengan segmentasi pasar. 2. Tentukan tujuan promosi. Apakah untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau mengingatkan? 3. Kembangkan pesan yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan isi pesan, apa yang harus disampaikan. 4. Pilih bauran komunikasi. Apakah itu komunikasi personal atau komunikasi non-personal? Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam orang ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. Terdapat 4 kriteria peranan atau pengaruh dari aspek orang yang mempengaruhi konsumen. 1. Kontraktor. Orang di sini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 2. Modifier. Orang di sini tidak secara langsung mempengaruhi konsumen, tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen. Contohnya resepsionis. 3. Influencer. Orang di sini mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli, tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen. 4. Isolated. Orang di sini tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen. Contohnya seperti karyawan bagian administrasi, penjualan, dan lain-lain. Umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Proses dapat dibedakan dalam 2 cara. 1. Kompleksitas atau complexity berhubungan dengan langkah-langkah dan tahapan proses. 2. Keragaman atau divergence berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah-langkah atau tahapan proses. Sehubungan dengan 2 cara tersebut, terdapat 4 alternatif mengubah proses yang dapat dipilih oleh pemasar. 1. Mengurangi keragaman berarti terjadi pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan kemudahan distribusi. 2.
Menambah keragaman berarti memperbanyak kustomisasi dan fleksibilitas dalam produksi yang dapat mengakibatkan naiknya harga. 3. Mengurangi kompleksitas berarti cenderung lebih terspesialisasi. 4. Menambah kompleksitas berarti lebih cenderung ke penetrasi pasar dengan cara menambah jasa yang diberikan. Oke, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.